Daastur Virtual kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor hukum online. Kali ini sudah hadir bersama kita via Zoom Ramos dari Hukum Online. Hai Ramos. Hai Mbak Yeni, hai teman-teman semua. Akhirnya kita Selamat siang. COVID tidak menghalangi Daastur untuk mampir ke kantor Hukum Online. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke kantor Hukum Online, mungkin Ramos bisa menjelaskan posisinya Ramos apa dan mungkin protokol kesehatan di kantor Hukum Online selama pandemi seperti apa? Terima kasih Mbak Yeni. Jadi teman-teman, welcome to Hukum Online. Hukum Online adalah sebuah perusahaan knowledge and data di bidang hukum, atau kita sering bilang sebagai legal tech company di Indonesia. Saya Ramos Pandia sebagai Chief Operating Officer atau COO di Hukum Online. Nah, terkait dengan protokol kesehatan, kami di Hukum Online menerapkannya dengan sangat konsisten dan juga sesuai anjuran dari pemerintah. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih detail, yuk lihat di sini. Kita di Hukum Online itu menerapkan protokol mulai dari lobi di bawah, jadi semua orang harus cek suhu, kemudian setelah itu kita sediakan hand sanitizer dan juga masker. Nah, ini harus hukumnya baru masuk ruangan ini dengan menggunakan sanitizer dan juga memakai masker, gitu ya. Nah, ini lobi kita, lobi utama kita Mbak Yeni. Di sini kita tempatnya untuk menerima tamu, ngobrol sama klien juga. Saya mau cerita sedikit tentang Hukum Online, teman-teman. Hukum Online itu punya 2 anak usaha, namanya Justika.com, satu lagi EasyBase. Nanti kita lihat kantor masing-masing. Justika.com ini memberikan layanan konsultasi hukum secara online, bisa via chat, via telepon, dan juga bisa konsultasi tatap muka apabila diperlukan. Nah, karena saya sudah di dalam, saya buka masker. Nah, teman-teman sekalian, Ramos ya? yes. Udah kenal ya Mbak Ayani ya? Tapi kalau mau boleh tanya nih, sebenarnya desainnya kantor Hukum Online itu konsepnya apa sih? Industrial ataukah corporate style? Karena kan bersinggungan dengan hukum ya. Mungkin Ramos bisa jelasin. Jadi kita ada bagian-bagian yang sangat corporate style, misalnya nanti di training room kita. Tapi kalau di ruang lobby ini kita simple dan modern sebenarnya. Jadi karena isu hukum itu sesuatu yang complicated, kita ingin membuatnya menjadi simple dan mudah dipahami gitu. Kira-kira itu filosofinya. Nah, ini lobby kita. Mau lihat ke dalam nggak Mbak Yeni? Yuk, next deh. Yuk, kita masuk. Ini meeting room kita ada di sini semua. Ada sekitar 5 meeting room, teman-teman semua. Ini namanya meeting room Rinjani, kapasitasnya sekitar 4 orang. Jadi di sini kita meeting apabila ada hal-hal yang bersifat lebih pribadi, eksklusif gitu ya. Kita meeting di sini. Dipakai juga untuk mentoring dan juga coaching. Nah, ada 2 ruang meeting besar. Ini namanya Tambora, ini namanya Kelimutu. Nah, kebetulan ada teman-teman kita yang lagi... Ya, namanya Indonesia banget karena satu, kita cinta Indonesia. Yang kedua, kita ini orang-orang yang senang bertualang. Jadi ini nama-nama gunung semua, nama gunung, nama danau, gitu. Nah, itu mengekspresikan dan mewakili identitas kita juga lah, anak-anak muda di Hukum Online. Ini ada teman-teman dari Event and Training yang lagi ada event namanya Hukum Online Law Festival. Jadi Hukum Online Law Festival itu, aku cerita sedikit ya Mbak ini ya, itu berfokus untuk membawa startup dan SME untuk lebih paham pentingnya aspek legalitas bagi bisnis. Nah, salah satu media partner kita juga adalah Daily Social. Gitu. Teman-teman semua. Halo teman-teman. Ini memang karena lagi ada acara atau kita lanjut ya? Pun emang sering ada acara gitu? Nah, kita selama COVID acara tetap jalan gitu ya, tapi semuanya berubah jadi online. Nah, teman-teman ini ada di sini karena memang meng-host acaranya kan koneksinya harus stabil. Jadi kita pakai WiFi kantor. Dan setelah acara ini kantor kosong kembali WiFi gitu. Nextnya kita kemana? Kita lanjut. Ini 2 orang meeting lagi, Kerinci dan Semeru. Di sini kita lihat working station-nya teman-teman ya. Jadi di dalam banyak banget meja-meja kerja. Nah, tapi sebelum ke workstation, saya mau kasih tahu di sini kita ada namanya lactation room. Ini ruang menyusui
atau ruang untuk pompa ASI bagi ibu-ibu yang sedang memiliki bayi. Kita sediakan, itu juga aturan dari pemerintah dan memang juga kebutuhan dari karyawan kita. Kita lanjut yuk. Ya. Ini ruang finance, jadi semua invoice ada di sini dan kontrak-kontrak. Kemudian, nah ini dia teman-teman workstation-nya kita. Oke. Gitu ya, ini semua divisi departemen ada gabung di sini. Nah, ini mejanya teman-teman pusat data, mereka yang melakukan riset terkait hukum, kemudian membuat legal brief yang kita miliki. Nah, event and training ada di sini, mejanya. Ini semua event, mereka yang bikin webinar, mereka yang bikin in-house training yang dijalankan oleh hukum online. Gitu. Nah, kita ke sebelah. Oke. Ini mejanya tim IT. Nih, tim teknologi kita ada di sini nih, mereka yang mempersiapkan semua teknologi stack yang dimiliki oleh hukum online. Nah, view-nya seperti teman-teman lihat, kita bisa lihat kota Jakarta dari sini. Ini tim kreatif. Nah, Mas Reza, videografer kita nih, mejanya di sini nih, sama timnya. Tapi udah 7 bulan mereka nggak working from home ya? Ngantor juga. Gitu. Tim redaksi, karena kita juga mereka bekerja di sini, membuat berita-berita hukum terbaru, analisa hukum terbaru yang disajikan ke para pembaca kita. Gitu. Okay. Ini tim LRA, kita bilangnya Legal and Research Analyst atau Analysis. Mereka yang menyediakan kajian-kajian hukum yang kita sediakan buat pelanggan kita. Gitu ya, khususnya pelanggan yang Whole Pro. Ya. Nah, ini masih luas nih Mbak, kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, ini aku mau cerita sedikit, view-nya kita bisa lihat Jakarta di sini, dan dari sini tuh sebenarnya semua karyawan hukum online tuh bisa kasih 2 laporan Mbak Yeni. Oke. Pertama tuh laporan kemacetan, apakah jalan tol macet atau enggak gitu ya. Apa tuh? Kedua, TB Simatupang. Ini tol TB Simatupang, tol JOR gitu ya. Kemudian yang kedua tuh laporan cuaca, apakah akan hujan deras, berkabut, atau panas sekali gitu. Itu bisa kita laporkan dari sini. Tapi memang konsep working space-nya di kantor hukum online tuh open space, cuma tetap ada skat-skatnya ya? Betul. Jadi dia mengkombinasikan itu Mbak, nggak yang lost banget gitu ya, nggak ada partisi sama sekali. Ini tetap ada partisi, tapi juga nggak menghalangi untuk komunikasi. Jadi kalau saya duduk, itu saya bisa bertatap muka dengan di depan saya tetap gitu. Tapi ingin juga mempertahankan ada hal-hal yang mungkin bersifat privacy, betul. Jadi combination of both. Nah, meja kerja saya di sebelah situ. Gimana Mbak? Karyawannya berapa sih jumlahnya di hukum online? Karyawan kita sekarang 157 orang. Wow. Dan betul. Jadi makin lama makin seru kantornya. Tapi 157 itu combine dengan anak usaha tadi ya, dengan justika.com dan juga EasyBiz. Oke. Mau lihat meja kerja saya nggak Mbak? Iya. Di ujung ya Ramos ya? Di ujung, di pinggir kaca banget nih. Ini mejanya. Oke. Mejanya bersih karena memang 7 bulan nggak ditempatin. Iya, kerja di rumah. Jadi nyaris kantor sebesar ini tuh belum kita optimalkan karena memang kita masih mengikuti saran pemerintah untuk working from home. Oke. Gitu. Ini penasaran? Yes. Ruangan yang lain mungkin? Oke. Kita belum tunjukin pantry. Oh. Oke. Ini pantry kita. Nih teman-teman kalau pagi-pagi sarapannya di sini dulu sebelum mulai beraktivitas dan bekerja gitu ya. Kemudian makan siang juga di sini, ngopi ngeteh di sini sambil ngobrol-ngobrol, diskusi hal-hal ringan gitu ya terkait keluarga juga. Kemudian kita ada kulkas, ini ada coffee machine walaupun kecil tapi kopinya enak banget. Kita ambil biji-biji terbaik juga. Kemudian ini ya common room lah buat bareng-bareng gitu ya. Jadi di hukum online tuh lounge room-nya sekalian dengan pantry gitu ya? Betul, ini bareng di sini. Jadi kita multifungsi lah gitu, pakai semua di sini. Kemudian sebenarnya kita juga pakai ruang meeting besar tadi, Mbak, itu untuk kegiatan-kegiatan bersama seperti olahraga, fitness, yoga gitu ya. Itu ruangannya juga multifungsi kita bikin. Oke, jadi buat playroom juga bisa ya di playroom. Yes. Oke, nextnya kita kemana nih? Kita lanjut. Kita lihat ini ruangannya teman-teman justika.com.
Okay. Justika.com kira-kira 10-15 orang. Mereka yang tadi itu, mereka adalah aplikasi gitu ya, platform yang menghubungkan antara orang pencari keadilan gitu ya, yang ingin konsultasi hukum dengan pengacaranya. Jadi mudah sekali menemukan pengacara yang diinginkan, ekspertisnya apa, kemudian harganya berapa. Itu dikerjakan oleh teman-teman Justika.com di sini. Okay. Konsultasi hukum secara online. Nah, setelah ini saya mau tunjukin training room kita yang baru, belum sempat kita pakai karena COVID-19, tapi ruangannya keren banget deh. Yuk kita lihat. Nah, sebelum masuk training room, saya mau tunjukin yang namanya EasyBiz. Ini salah satu. Jadi EasyBiz ini fokus untuk memberikan layanan pendirian badan usaha, mau itu PT, CV, yayasan, gitu ya. Legalitas, teman-teman di EasyBiz melakukan itu dengan sangat baik. Meeting room kita yang lain. Oke. Kartens ini tujuannya untuk melakukan proses penyelenggaraan training bagi klien-klien kita. Jadi di dalam nanti itu tersedia space untuk training. Nah, Kartens sendiri filosofinya adalah kita mau memiliki pencapaian seperti Kartens yang adalah salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia, gitu ya. Kita lihat yuk. Oke. Nah, kalau ini desainnya agak corporate, Mbak Yeni. Ya. Karena memang agak serius ya trainingnya ya. Gitu. Terkait kepailitan, terkait litigasi dan seterusnya. Training untuk calon lawyer atau siapa, Ramos? Nah, training kita ini macam-macam. Cuman satu yang rutin kita lakukan itu untuk para calon lawyer, namanya PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Jadi semua lawyer harus melalui proses ini dulu untuk bisa certified menjadi advokat. Kita bekerjasama dengan Peradi dan juga Fakultas Hukum Yarsi. Wow. Nah, selain itu, Mbak Yeni, ruangan ini juga kita pakai untuk kegiatan training lainnya. Jadi ada track-track khusus gitu ya, atau training-training khusus yang dimintakan oleh klien kita. Nah, mereka bisa melaksanakan trainingnya di sini. Tapi topiknya bisa tentang hukum, compliance, governance, kebijakan, itu bisa kita selenggarakan di sini. Nah, tapi sayangnya ini karena COVID kita belum sempat full furnish di sini dan juga belum sempat utilisasi dengan maksimal. Gitu. Nah, dari sini juga view-nya seru banget tuh. Tuh, lihat nih. Jadi kalau ini kita nggak tutup, orang nggak jadi training, Mbak. Jadinya foto-foto. Makanya kita harus tutup. Hijau-hijau ya pemandangannya ya. Hijau sama ada beberapa gedung di kejauhan. Iya. Gitu. Nah, kira-kira itu Mbak ini ruangan kita, kemudian workspace kita, kemudian overview tentang kantor hukum online dan tim yang ada di dalamnya. Oke, seru banget ya kantor hukum online. Memang tidak bisa dipisahkan dari rohnya hukum online, yaitu untuk meng-cater korporasi. Jadi gaya-gaya ala startupnya nggak terlalu kental, tapi tetap cozy ya, Ramos ya. Betul. Jadi kita ingin menjembatani in between lah gitu ya, karena memang klien kita juga korporasi, tapi kita juga ingin tetap hidup ala startup. Ala startup, betul. Ya. Walaupun umurnya udah 20 tahun. Kalau misalnya kita ngomongin company culture, ini mengadopsi ala korporasi, ala startup, atau menggabungkan keduanya? Nah, saya bilang sih menggabungkan keduanya, tapi kecenderungannya ke arah startup. Jadi kayak ini kaos yang saya pakai ini kaos kerja sehari-hari juga di kantor. Gitu. Ngapain pakai dasi, pakai jas gitu loh, Ramos? Enggak. Kecuali kita lagi meeting dengan salah satu pemerintah gitu ya, lembaga pemerintah, kementerian atau lembaga negara, baru kita pakai batik biasanya. Tapi jarang kita pakai dasi lah dan jas gitu ya, karena kita ingin men-celebrate satu value Indonesia gitu ya, dan kemudian juga anak muda lah gitu, fresh. Okay. Untuk mereka nih yang tertarik bergabung dengan tim hukum online nih, pegawai seperti apa sih yang dicari oleh Ramos dan manajemen mungkin? Siap. Pokoknya di hukum online sebagai company yang terus bertumbuh, kita terus mencari talenta-talenta terbaik untuk bergabung di hukum online. Teman-teman di hukum online banyak sekali divisi yang bisa dimasukin gitu ya. Nah, intinya kita mencari orang-orang yang ingin berkontribusi di Indonesia di sektor hukum. Tidak harus anak hukum, tapi dia ingin terlibat dalam proses itu. Saya sendiri bukan anak hukum loh, Mbak Yeni. Yeah. Okay. saya hubungan internasional, studi pembangunan, tapi join di hukum online. Karena aspek di hukum online itu nggak hanya hukumnya. Jadi ada aspek hukum,
ada aspek teknologi gitu ya. Kemudian ada aspek bisnis. Di aspek bisnis ini ada marketing, event and training yang tidak melulu harus lulusan hukum. Jadi sebenarnya semua jurusan kita welcome untuk masuk. Kita tentunya ada proses assessment, interview begitu ya, melihat kecocokan kandidat dengan divisi-divisi terkait di hukum online yang juga selaras dengan strategi bisnis kita. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Ramos atas waktunya dan sudah mengundang Daily Social secara virtual mampir ke kantor hukum online. Semoga setelah pandemi bisa mampir beneran ya. Di gedung apa sih? Ini di gedung AD Premier di Jalan TB Simatupang persis di Jalan TB Simatupang sebelum Kementerian Pertanian gitu. Jadi gampang kok. Nah, kalau datang ke sini nanti kita traktir ngopi di bawah. Ada kopi yang enak. Terima kasih atas waktunya Ramos dan sukses Sama-sama. ya online. Selamat bekerja kembali ke rumah dan semoga event-event online-nya tetap sukses ya meskipun pandemi ya. Siap. Thank you Mbak Yeni, thank you Daily Social, thank you semuanya. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor hukum online. Saya Yeni Yusra pamit. Sampai jumpa.